Тому показала фотографії, напевно, те, що їх чекає. Dokumen Pentagon yang baru-baru ini bocor mengungkapkan pada Februari AS yakin Ukraina telah menderita hingga 131.000 korban dalam konflik sejauh ini, termasuk 17.500 tewas. Menetapkan jumlah jasad korban sebenarnya sulit karena Ukraina jarang mempublikasikan kerugiannya. Amerika Serikat percaya Ukraina maupun Rusia tidak akan mencapai keuntungan besar di medan perang tahun ini, dan kebetulan berikutnya akan memaksa Kiev memanggil setiap orang terakhir yang bersedia untuk berperang. Prediksi itu terungkap dalam dokumen Pentagon yang bocor yang dikutip Washington Post. Dalam intelijen pertahanan AS memandang Kiev maupun Moskow memiliki pasukan dan persediaan yang tidak mencakup untuk operasi yang efektif, dengan demikian memperkirakan konflik di Ukraina yang berlanjut hingga 2024. Selain itu, kedua belah pihak hanya mencapai keuntungan teritorial mengenai tahun ini. Namun demikian, negosiasi untuk mengakhiri konflik tidak mungkin terjadi. Ungkap surat kabar itu dalam penilaian yang termasuk dalam kumpulan dokumen yang bocor pada 12 April 2023. The Washington Post dan sejumlah surat kabar telah menerbitkan informasi beberapa dokumen tersebut. Media juga membantu pemerintah melacak tersangka pembocor yang ditangkap FBI pada Kamis setelah New York Times mempublikasikan identitasnya. Menurut laporan Pentagon, dalam konflik yang berlarut-larut dengan sedikit peluang kemenangan atau negosiasi, Ukraina lah yang dapat membayar harga terberat, dan kebuntuan seperti itu akan memaksa Kiev memperlakukan mobilisasi penuh populasi laki-laki yang tersisa. Langkah ini diprediksi akan memicu kritik publik terhadap pemerintahan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky dan membuat perubahan kepemimpinan lebih mungkin terjadi. Dokumen tersebut juga memberikan skenario di mana Ukraina mencetak kemenangan yang menentukan, memaksa Rusia meningkatkan atas bernegosiasi, atau Rusia mencetak kemenangan yang memungkinkannya menuntut perubahan rezim di Kiev. Upaya Kiev mewajibkan warga sipil ke dalam dinas militer tersebut tidak populer, dengan banyak video yang muncul menunjukkan orang-orang ditahan secara paksa di jalan-jalan dan dipaksa masuk ke dalam dinas militer. Dengan anggota parlemen Ukraina dilaporkan mempertimbangkan memperluas draft tersebut, banyak dari mereka yang sudah berseragam telah disalurkan ke kota Arstovok atau dikenal sebagai Bakhmut di Ukraina yang mereka anggap tidak lagi layak untuk dipertahankan. Musim gugur yang lalu, Presiden Komisi Uni Eropa Ursula von der Leyen menyebutkan kemarahan di Kiev mencapai 100.000 jiwa. Klaim yang dibantah Kiev dan kemudian dihapus oleh situs web itu. Uni Eropa dan The Washington Post mencatat dokumen tersebut tidak menentukan apakah perubahan kepemimpinan di Kiev mengacu pada rotasi pimpinan politik atau petinggi militer. Pejabat di Kiev dilaporkan marah atas kebocoran tersebut, yang juga termasuk informasi yang menunjukkan Ukraina tidak siap melakukan serangan balasan musim semi yang telah lama dijanjikan.